Seandainya Megawati tahu bahwa pada akhirnya Jokowi akan memperlakukannya seperti ini, apakah PDIP tidak akan mengusung Jokowi terutama pada pencalonan periode kedua kepemimpinannya di Pilpres 2019 silam? Dengan asumsi, katakanlah Megawati sudah memprediksi Jokowi bakal menjadi sebuah kekuatan politik baru yang akan menyainginya. Maka kemudian ia memilih sosok lain, beranikah Megawati bertarung tanpa atau bahkan menantang Jokowi yang kita anggap saja diusung oleh partai lain? Dua pertanyaan di atas itu penting untuk diajukan di tengah hiruk-pikuk pertarungan narasi dua kubu, masing-masing kubu Megawati di satu pihak dan kubu Jokowi di pihak lain, mengingat tensi persaingan politik makin panas membara antara keduanya. Masih hangat ingatan kita pada suatu ketika Jokowi pernah dengan terang benderang menyebut rambut putih di hadapan puluhan ribu relawannya. Pernyataannya tersebut sontak membuat gempar publik Indonesia, sebab siapapun juga tahu sosok rambut putih yang dimaksud Jokowi bukanlah sosok asing di mata publik Indonesia. Kritik terhadapnya kemudian datang bertubi-tubi sebab ia dianggap telah menyalahi konstitusi, bahwa seorang presiden tidak diperbolehkan ikut cawe-cawe dalam politik praktis. Kritik tidak saja datang dari para lawan politiknya, tapi juga dari kalangan elit internal PDI Perjuangan yang beberapa waktu sesudah itu membentuk sebuah dewan lucu-lucuan bernama Dewan Kolonel. Dewan Kolonel ini adalah kelompok elit PDI Perjuangan yang hendak mengusung Puan Maharani sebagai bakal calon presiden dari PDI Perjuangan. Isu yang beredar menyebutkan mereka keberatan jika PDI Perjuangan memilih Ganjar Pranowo, sementara popularitas si rambut putih tersebut terus menanjak di papan survei seiring mengalirnya dukungan dari berbagai elemen masyarakat, dan terutama lagi dari kantong-kantong relawan Joko Widodo dan pendukung Joko Widodo. Cara Joko Widodo mengendorse Ganjar sebenarnya bisa dibaca sebagai sinyal untuk Megawati agar PDI Perjuangan segera mengajukan nama Ganjar Pranowo. Joko Widodo merasa perlu terlibat dalam penentuan kandidat bakal calon presiden yang akan diusung PDI Perjuangan, sebab dalam pandangannya ia perlu sosok yang tepat untuk melanjutkan estafet kepemimpinan ke depannya. Lebih urgensi lagi ialah Joko Widodo perlu sosok penerus program kerja strategis nasional yang selama ini telah ia kerjakan. Lantas kenapa Ganjar bukan Puan Maharani? Bukankah Megawati Soekarno Putri sudah lama menyiapkan putri tercintanya itu untuk menggantikan posisinya kelak ketika ia turun tahta? Puan pernah duduk di pemerintahan Jokowi periode pertama, lalu kemudian menjabat Ketua DPR RI. Di internal partai, Puan mengisi posisi penting sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Pemilu tahun 2024. Siap! 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 Kita akan solid! 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 Harus diakui, Puan memang ditempa dengan matang di dalam organisasi selama beberapa waktu lamanya, dengan berbagai macam tantangan yang harus ia hadapi. Maka ketika kemampuannya dirasa cukup dan siap dilepas ke tengah medan, Megawati merasa perlu menginformasikannya ke tengah publik. Sayangnya, upaya Megawati mengorbitkan Puan harus terhalang oleh reaksi negatif masyarakat. Anda tentu masih ingat dengan baliho besar di berbagai daerah bergambar Puan Maharani kan? Dan Anda juga tentu tahu bagaimana hal itu justru menjadi bahan dagelan menarik di tengah kebisingan media sosial. Di sisi lain, Jokowi sadar betul pembangunan yang ia jalani tidak bisa berhenti hanya di 10 tahun ia memimpin. Perlu ada sosok yang bisa melanjutkan kerjanya sampai tuntas.
Pembangunan IKN terutama yang telah menelan biaya ratusan triliun harus dituntaskan oleh penerusnya nanti. Mustahil rasanya ia mengendorse seseorang yang dari sisi popularitas tidak bisa diandalkan. Terkenal sih iya, tapi Puan membawa beban dari sang ibu, di mana stigma terhadapnya luar biasa masif beredar di publik. Itu baru satu, belum yang lainnya, di mana Megawati selama ini terkesan kerap menjatuhkan wibawa seorang Jokowi lewat statementnya yang dianggap terlalu naif dan tendensius. Bagaimanapun juga, Puan tetap dilihat sebagai representasinya Megawati, dan kekhawatiran Jokowi dengan tidak memilih Puan sudah bisa dibaca jelas dan terang. Seiring berjalannya waktu, situasi politik terus berubah. Jokowi terus mengikutinya dengan seksama, sampai kemudian terjadilah apa yang disebut tikungan dari dalam. Megawati via Ganjar Pranowo mengeluarkan pernyataan menolak kehadiran Israel datang ke Indonesia dalam perhelatan Piala Dunia umur 20. Status tuan rumah kemudian langsung dicoret dan Indonesia batal menjadi negara penghelat Piala Dunia umur 20. Dan Anda tentu tahu seperti apa reaksi publik saat mengetahui Piala Dunia umur 20 batal dilaksanakan di Indonesia. Jokowi menyadari bahwa sekaranglah saatnya mengubah haluan. Ganjar sudah dikendalikan. Lebih mengecewakan lagi, penentuan Ganjar sebagai capres PDI Perjuangan tidak secara langsung melibatkan Jokowi. Bahkan dalam penentuan tersebut, terdapat beberapa kesepakatan yang menihilkan peran Ganjar sebagai capres. Perlahan dan pasti, Jokowi mulai menggeser arah dukungannya ke sang pembantu terbaiknya, Prabowo Subianto. Kian hari keduanya makin lengket. Citra positif Prabowo menguat di mata masyarakat. Keduanya menjadi seperti sepasang kekasih yang sedang kasmaran. Prabowo mendaulat Jokowi sebagai guru politiknya. Jokowi bahkan tidak segan memuji Prabowo berulang-ulang di muka umum. Dan kepastian arah dukungan terhadap Prabowo dikunci lewat dua anak kandungnya. Si sulung Gibran Rakabuming menjadi pendamping Prabowo. Anak keduanya Kaisang Pangarep dengan PSI merapat ke Prabowo. PDI Perjuangan pun berang, tidak menyangka mendapat kejutan seperti itu. Jokowi benar-benar menantang Megawati dengan melanggar semua isi ADART partai. Perlu ketahui juga bahwa Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. Apa yang terjadi kemudian adalah tontonan paling menarik sepanjang Pilpres digelar. Setelah Soekarno bertarung dengan kekuatan politik baru bernama Joko Widodo. Jadi, seandainya pun Megawati tahu Jokowi akan berpaling darinya, percayalah Megawati tidak berharap situasinya bakal seperti ini. Dan satu lagi, sejujurnya agak lucu dan menggelikan bila ada orang yang masih menganggap manuver Jokowi dalam kontestasi pemilihan presiden 2024 dengan mengirim Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep ke dunia politik itu adalah sebuah bentuk pengkhianatan nyata terhadap Megawati, aka PDI Perjuangan. Cara bacanya bukan sesederhana itu, bos. Komentar Anda?